kemurahan Tuhan. Tapi saya merasa diberkati oleh Tuhan dengan cara dokter memperlakukan saya dengan istimewa di rumah sakit ini. Sebenarnya yang saya lakukan bukan kebaikan, tapi kewajiban profesi. Saya rasa apa yang dokter lakukan lebih dari sekedar kewajiban. Saya rasakan itu. Karena itu, untuk mengucapkan terima kasih, saya mau ajak dokter makan malam. Saya rasa sebaiknya kita jangan memulai sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Kita kan bisa coba. Itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Kalau Anda ditinggalkan oleh mantan suami Anda, kalau saya dikecewakan oleh istri saya rasa kita masih berhak untuk memulai membangun di atas puing-puing kehancuran kita. Itu tidak akan berhasil. Karena bagi saya, mantan suami saya adalah bagian dari masa lalu. Bagi Anda, Velia masih merupakan harapan masa depan. Saya rasa Velia sudah masa lalu saya. Dan saya sudah meyakinkan diri saya bahwa saya siap menerima kekalahan ini. Velia tidak akan balik dengan saya, dokter. Saya perlu Anda untuk menguburkan masa lalu saya. Oke, besok giliran saya libur. Tapi Anda harus janji, selama dengan saya, Anda tidak boleh bicara apapun tentang istri Anda. Saya janji. Untuk apa salaman? Toh besok kita kan masih ketemu lagi. Untuk perpisahan Maria sebagai dokter dan Teddy sebagai pasien. Ya, untuk formalitas barangkali. Oke, Terima kasih, Dokter Maria. sama-sama. Saya permisi dulu. Oke, saya antar Anda ke pintu. Sekali lagi, terima kasih, dokter. Sama-sama. Apa rencana kamu hari ini, Tin? Saya mau ke rumah Romi, Mbak. Bagus deh. Sekalian kamu tanya sama dia, kenapa waktu itu nggak jadi datang. Padahal kan dia sudah janji sama Mbak. Loh, bukannya Mbak udah nanya sama dia? Kan besoknya Mbak langsung ke rumah Romi, kan? Iya, waktu Mbak datang, dia lagi nggak ada di rumah. Dan Mbak belum sempat mampir lagi ke sana. Ya, mudah-mudahan hari ini Romi ada di rumah deh. Mendingan kamu berangkat sekarang, biar nggak kesiangan. Soalnya kalau udah kesiangan, Romi udah pergi nanti. Yuk, sekalian ikut Mbak, biar Mbak drop. Saya naik motor aja deh, Mbak. Nggak apa-apa kok. Kamu mesti minta maaf. Dan kamu harus terus terang pada dia. Dan yang penting, kamu harus siapin mental untuk menghadapi yang terburuk. Iya, Mbak. Taksi Mbak udah datang. Mah, saya jalan dulu ya. Yuk, hati-hati nah. Nah, Nah, hati-hati ya. Dia itu sibuk membantu urusan orang lain. Sampai dia lupa pada masalahnya sendiri. Dan sepertinya emang Mbak Velia sengaja mempersibukkan diri untuk melupakan Mas Teddy ya, Mah? Iya, Mama rasa juga begitu. Makanya kamu kalau mau melupakan masalah kamu juga harus belajar untuk menyibukkan diri, ya. Ya iyalah, Mas. Sekarang saya juga mempersiapkan diri untuk kuliah. Makanya sekarang saya mau ke rumah Romi. Saya mau tanya bahan-bahan kuliah yang saya udah ketinggalan jauh banget. Mama sih senang sekali ya mendengar rencana kamu. Tapi kalau kamu kuliah dalam keadaan hamil begini, gimana? Apa kamu kuat nanti menghadapi guncingan teman-teman kamu nanti? Yang jelas nggak sekarang dong, Mah. Nanti kalau anak ini udah lahir, saya mau kuliah sambil kerja.
Tapi itu juga kalau Mama nggak keberatan jaga anak saya loh. Oh enggak dong. Mama siap untuk melakukan apa saja yang dapat Mama lakukan untuk anak-anak Mama. Kasih, Ma. Loh, kirain udah rapi. Hampir. Soalnya saya baru tahu kalau ternyata banyak yang harus saya siapkan sebelum berangkat. Memangnya kamu mau berangkat kemana? Belum tahu, tapi saya cuma siap-siap aja. Jadi lihat anak-anak kamu nggak sih hari ini? Ya jadi dong. Kok kamu kelihatannya panik sih? Enggak, saya cuma bingung aja. Udah lama kan tidak bertemu sama anak-anak. Tapi kan bukannya jadi alasan kegugupan kamu hari ini. Vel, kau belum pernah sih merasakan dipisahkan dari anak-anak yang kamu besarkan dengan penuh kasih sayang di bawah tekanan suami yang penuh dengan kebencian. Ya udah yuk, kita berangkat. Hai, Hai. langsung aja ke dalam. Anak-anak sudah nunggu. Sebenarnya saya kasihan sama anak-anak itu, Vel. Hati mereka terbelah. Mereka sudah mulai sayang dengan ayahnya. Tapi saya tahu pasti kalau mereka masih tetap mencintai ibunya. Apapun yang diceritakan Yoga terhadap anak-anaknya tentang Siska, justru membuat saya merasa tambah bersalah. Anggi, ini semua bukan salah kamu. Kamu sudah berusaha. Tapi Yoga memang egois. Dan anak-anak yang selalu jadi korban. Mama kangen sekali sama kalian, sayang. Kita juga kangen, Mah. Adi juga kangen, Mah. Mulai sekarang, kita akan selalu bersama, ya? Oh iya, gimana adik kamu? Dia sudah bisa menerima kenyataan dan tidak menjadi menggugurkan kandungannya. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Priti gimana? Priti makin sehat. Cuma belum sembuh sekali. Doain ya Tante supaya Priti bisa berjalan lagi. Iya Priti. Tante tuh selalu mendoakan untuk Priti. Doain Oma juga ya supaya Oma sembuh. Saya baru mau bilang sama kamu kalau Mami agak kurang enak badan. Tapi udah keduluan Priti. Tante mau lihat Oma dulu ya. Tante. Priti main di belakang ya sama suster ya. Ya, Ma. Yaudah. Yuk. Rifel. Mami jangan diganggu. Mami harus istirahat. Biarkan saja dia tidur. Mami nggak tidur kok. Mami. Mami cepat sembuh ya Mia. Mami itu sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Mami tidak bisa muda selamanya. Karena usia akan terus mengejar kita. Dan sekarang, Mami sudah diambang senja. Bentar ya, Mia.
Gimana rasanya tinggal di tempat orang lain? Nggak enak mah, walau Tante Anggi itu orangnya baik, tapi Lucky pasti suka kangen sama Mama. Loh, Adi kok diem aja? Kenapa? Adi udah gak sayang lagi sama Mama ya? Sayang sih, tapi Papa bilang Mama sakit. Kalau Mama sakit, Mama tidak akan bisa naik mobil menjemput kalian kemari. Bukan sakit pusing mah, tapi Papa bilang Mama sakit jiwa. Itu mah, waktu kapal kita tenggelam dulu, Papa bilang Mama sengaja mau bunuh diri. Kalian kan tahu sendiri kalau itu kecelakaan. Dan kalian juga kan tahu kalau pemilik kapal itu sudah minta maaf sama kita. Saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya sudah curiga waktu melihat Siska panik. Dan seharusnya pada saat itu saya tahu maksudnya waktu dia membawa 2 tas ke dalam mobilnya. Sudahlah. Ini semua bukan salah kamu, Vel. Kamu kan cuma melakukannya demi persahabatan. Tapi Siska sudah mengkhianati kepercayaan saya dan kamu. Kamu pernah dengar cerita tentang seekor induk harimau yang anaknya diambil dan disembunyikan oleh penduduk desa? Demi cintanya terhadap anaknya, induk harimau itu nekat masuk ke desa dan mengobrak-ngabrik desa itu untuk bisa mendapatkan anaknya kembali. Meskipun untuk itu nyawanya yang menjadi taruhan. Sekarang, hal itulah yang dilakukan oleh Siska. Tapi kepercayaan Yoga hancur gara-gara semua ini. Ya. Dan dia tidak akan pernah memaafkan saya. Begitu dia tahu kalau anak-anaknya hilang. Anggi, saya akan mencari Siska. Setelah apa yang saya lakukan semua untuk dia. Dia pasti akan minta maaf dan menelpon saya. Saya akan paksa dia supaya mengatakan di mana dia sekarang. Ya. Saya menggantungkan semua harapan saya untuk menemukan mereka sama kamu, Vel. Soalnya kamu tahu kan, tanpa Yoga, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi sama Priti. Kalau kamu sampai gagal menemukan mereka, Vel, lalu Siska berbuat nekat, Yoga akan membenci saya seumur hidupnya. Tapi sekarang saya sudah pisah sama Aldi. Semua sudah terlambat. Saya nggak mau jadi ayah tiri bayi Aldi dalam kandungan kamu. Jadi Mbak Velia sudah bilang sama kamu? Aldi sendiri yang bilang. Dia baru saja masuk mobilnya ketika saya mau ke rumah kamu. Karena itu kamu tidak menemui saya seperti yang kamu janjiin sama Mbak Velia. Ya, saya jadi kehilangan alasan untuk menemui kamu. Saya mengerti. Maafkan saya. Kesabaran saya gak seperti yang kamu bayangkan. Karena ketabahan saya gak sekuat yang saya harapkan. Saya kesini atas kemauan saya sendiri. Kalau kamu masih ngotot mau ngomong, ngomong sekarang. Tapi jangan lama-lama. Karena sebentar lagi pacar saya mau datang dan kita mau pergi shopping. Saya tahu apa yang telah kamu lakukan dengan Aldi. Saya mohon kamu pulang. Saya memaafkan kamu. Dan saya akan menikahi kamu
apapun adanya dirimu, saya tetap cinta sama kamu. Cinta. Cinta tidak bisa memberikan jaminan apa-apa buat saya. Kamu tahu, sekarang ibaratnya saya telah menemukan tambang emas. Dan begitu tambang emas ini di tangan saya, semua impian saya akan menjadi kenyataan. Apa kamu tidak memikirkan apa kata orang-orang nanti? Bagaimana mama kamu dan bagaimana Mbak Velia? Saya nggak peduli dengan pendapat orang. Waktu saya susah mana? Apa ada orang yang nolong saya? Enggak kan? Tapi mama kamu, Mbak Velia, Ibu saya hidup di zaman yang berbeda. Dan dia tidak bisa memaksakan jalan pikirannya ke dalam hidup saya. Sedangkan Mbak Velia, munafik, sok suci tapi tinggal di rumah pelacur. Kamu tahu, sekarang saya tinggal dengan laki-laki yang sangat baik sama saya. Dia akan menikahi saya dan memberikan saya masa depan yang baik. yang dia lakukan bukanlah kebaikan. Dia hanya membeli kemudahan kamu. Terserah apa kata kamu. Yang pasti dia kaya. Nggak seperti kamu. Saya nggak akan pernah menikahi dengan laki-laki yang tidak punya uang. Sekarang kamu keluar dari sini, atau saya panggil polisi. Oke. Kenapa dia? Dia mengalami kecelakaan. Motornya tabrakan. Astagfirullah. Ya Allah. Halo? 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 Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Dia ada di ruang gawat darurat dan saya belum tahu perkembangannya. Mau kemana sih? Ke rumah sakit. Si Tina kecelakaan. Mama tahu dari mana? Si Romi yang bilang. Ya udah. Pak, langsung jalan lagi, Pak. Mami jangan kaget ya. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan hal ini sama Mami. Mami sudah tahu apa yang akan kamu ceritakan sama Mami. Siska kabur membawa anak-anak kan? Mami dengar semua kebingungan kalian tadi. Saya jadi bingung, Mam. Siapa yang harus disalahkan? Yang salah adalah keadaan yang selalu menjebak kita ke dalam kebingungan yang tidak pernah putus. Tapi Yoga tidak akan menerima falsafah itu, Mam. Kamu harus berterus terang sama dia. Yoga pasti marah besar. Dan semua pengorbanan saya untuk kesembuhan Priti selama ini akan sia-sia, Mam. Saya harus berbuat sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya, Priti, dan suster akan pergi sampai Velia menemukan Siska dan anak-anak itu. Terus, Mami harus bilang apa sama Yoga? Mami tolong bilang sama Yoga, saya, Lucky, dan Adi serta Priti pergi jalan-jalan ke puncak karena besok kan libur. Terus, Mami juga tolong bilang sama Yoga, kalau kita sampai kemalaman mungkin kita akan nginep. Apa Yoga mau percaya? Itu urusan belakangan, Mam. Terima kasih ya, Mam. Mama khawatir sekali. Rom, gimana keadaannya, Rom? Lumayan parah. Di mana kamarnya, Romi? Sebelah sini, saya tunggu di sini aja karena saya nggak mampu melihatnya. Gimana keadaannya, suster? Kandungannya gugur, tapi kondisi dia cukup baik. Hanya saja dia perlu banyak istirahat. Terima kasih, suster. Terima kasih kembali. Permisi.
Tina. Tin. Tina. Tina. Tadinya saya ingin membunuh anak dalam kandungan saya ini. Tapi mama menyadarkan saya bahwa anak dari kandungan saya ini adalah darah daging saya sendiri, Mbak. Saya mulai bisa menerimanya dan saya mulai menyayanginya. Tapi sekarang saya telah kehilangan sesuatu yang mulai saya cintai. Saya merasa diri saya kosong. Saya merasa diri saya pembunuh, Ma. Jangan siksa perasaan kamu sendiri. Di dunia ini memang gak ada yang abadi. Kesedihan, kesenangan juga gak abadi. Mereka juga datang dan pergi. Ini adalah salah satu bagian dari perjalanan hidup. Kita hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi kita yang lebih baik lagi, ya, Nak. Iya, Ma. Mungkin cuma itu yang bisa kita lakukan. Mungkin musibah ini salah satu jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang paling penting, untuk mengatasi masalah ini, kita harus melihat sisi baik dari yang semua yang kita alami. Sebentar. Coba kamu lihat di luar ada siapa. Kalau misalnya pasien, bilang saya nggak praktek hari ini ya, kecuali yang sakit parah. Baik, Nyonya. Dan saya juga tidak berharap terlalu banyak. Atau lebih tepatnya, saya belum berharap terlalu banyak. Selamat malam, Tuan. Ya, Nyonya ada di dalam? Oh, ada, Tuan. Mari silakan masuk. Ya. Kayaknya dia udah datang tuh. Nanti saya telepon lagi ya. Oke, dah. Halo. Halo. Yuk. Saya nggak suruh kamu masak makan malam. Kita kan mau makan di luar. Kamu kan baru sembuh, jadi kamu perlu makanan yang tidak sekedar lezat, tapi juga harus mengandung nilai gizi yang tinggi. Dan kebetulan, saya seorang dokter. Kalau begitu, aku harus mengucapkan terima kasih Dokter Maria. Sama-sama. Buat kamu. Makasih ya. Apa kata dokter nih? Cuma flu biasa. Oh. Anggi sama anak-anak kemana sih? Mereka jalan-jalan ke puncak. Ke puncak. Kok mereka nggak bilang sama saya? Padahal kan Anggi bisa nelfon saya. Ya, saya juga sudah bilang. Ah, itu mungkin Anggi. Bentar ya, Mi. Halo. Ya. Hotel. Hotel mana? Apa? Iya, iya, iya. Kenapa anak-anak saya bisa sekarang sama Siska? Ada apa sih sebenarnya, Mi? Saya tidak tahu. Adek, Luki, Mama mau menakut-nakutin papa kalian sama pisau ini. Kalian jangan takut, ini kan cuma main-main supaya papa kalian kembali lagi sama kita.
Ya? Iya, ya, Ma. Jangan takut ya. Udah ada kabar belum dari Siska? Belum. Aduh, saya bingung, Vel. Seharian saya, Priti, dan suster menghindar dari rumah. Saya nggak tahu mesti kemana lagi. Kalau saya pulang, saya takut Yoga di rumah, terus nanyain di mana anak-anaknya. Ya udah, kamu nginep di sini aja sampai kita dapat kabar dari Siska. Terus mama kamu gimana? Udah deh, nggak usah dipersoalkan dulu. Yang penting Priti harus istirahat. Saya akan telepon mama kamu ya, biar mama kamu tenang. Oke, makasih ya. Pak. Gimana jadian Pak? Sebelah mana, Pak? Nomor 05. Ponzi, oke. Masalah wartawan saya atasi dulu, nanti saya kembali. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tunggu sini, Pak. Saya di sini, Pak. Iya, ya. Stop! Sekali lagi kamu melangkah, saya akan nekat membunuh mereka. Dan kemudian saya akan bunuh diri. Siska, tolong tenang. Tunggu! Saya sudah cukup lama untuk tenang. Dan saya sudah cukup lama untuk mengalah. Sis, ini masalah kita. Tolong jangan libatkan anak-anak saya. Apa? Kamu bilang anak kamu? Sekian bulan saya mengandung mereka. Dan sekian tahun saya berusaha untuk membesarkan mereka. Sekarang kamu bilang, kamu akan melupakan saya sebagai ibu mereka. Saya yang lebih berhak. Saya yang lebih berhak untuk menyebut mereka anak-anak saya. Dan saya yang lebih berhak untuk membawa mereka kemanapun. Sekalipun itu ke kematian. Iya, saya ngaku salah. Ini pelajaran yang mahal buat saya. Tapi saya hanya mohon sama kamu untuk memaafkan saya. Dan jangan teruskan kemarahan kamu, sis. Saya akan menerima kamu sebagai istri saya. Seperti kita baru nikah. Sampai berapa lama kamu bisa menerima saya? Dan sampai berapa lama kamu bisa mengendalikan diri untuk tidak lari ke perempuan lain dan tidak berbuat liar? Selamanya. Saya sudah bertobat, sis. Saya ingin bukti supaya saya bisa percaya dengan mulut kamu. Saya akan melakukan apapun yang kamu mau. Baik. Di situ ada satu pistol. Dan cuma ada satu pelurunya. Kamu ambil dan kamu putar. Kemudian arahkan ke kepala kamu. Saya mau lihat seberapa besar kesetiaan kamu. Bersumpah, mulai detik ini, saya akan menjadi suami yang setia dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak.
Maafkan saya, sis. Maafkan saya, sis. Saya sangat cinta sama kamu. Sebetulnya, peluru yang ada dalam pistol itu bohong. Saya sayang keluarga saya. Saya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Saya sumpah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.